Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Masuk berita pertama. Cerdas, Erick Thohir langsung bikin keputusan hebat. Mafia menangis setelah ini. Erick Thohir langsung membuat keputusan hebat setelah timnas Indonesia kalah dari Selandia Baru. Erick Thohir memutuskan untuk tetap mendukung Sintayong dan timnas U20 walaupun mereka tadi malam tumbang, katanya. Menurut Erick, timnas sudah bermain baik, hanya saja kurang beruntung di depan gawang lawan. Timnas kita sudah bermain bagus, anak-anak kita tidak kalah dalam segi peluang, tapi mereka yang lebih beruntung, kata Erick Thohir menjawab pertanyaan wartawan. Perihal kekalahan tersebut, Ketua PSSI untuk periode 2023 hingga 2027 itu juga meminta agar pelatih dan para pemain timnas U20 tidak berlarut-larut dalam kekalahan tersebut. Sebab tugas yang lebih berat pemain timnas sedang menanti di depan mata. Dirinya juga berencana untuk segera berbicara dengan Sintayong dan para pemain. Erick Thohir mengungkapkan Piala Dunia U20 2023 bakal menjadi fokus utamanya, mengingat Indonesia bakal menjadi tuan rumah turnamen itu pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Saya akan bicara dengan pelatih dan pemain timnas Indonesia U20 terkait apa yang bisa kami berikan untuk mereka, tambahan Erick Thohir. Kami akan berikan mereka yang terbaik, tidak mudah memang, tetapi kami mencoba untuk memberikan yang terbaik, tutur Erick Thohir. Sintayong sendiri kerap mengeluhkan berbagai kendala yang dihadapi timnas Indonesia. Contohnya dalam persiapan ke Piala Dunia 2023, yaitu masalah pemanggilan pemain dari klub. Erick menyadari persoalan seperti ini tak akan terjadi jika semua strata kompetisi berjalan dengan baik dan lancar. Karena itu persoalan timnas dan kompetisi dinilai sama pentingnya. Kita tidak mungkin menciptakan yang namanya timnas yang baik kalau liga kita pun dihitung salah satu yang terbawah di Asia Tenggara. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Sintayong dapat kabar Marcelino Ferdinand bisa gabung dengan timnas U20, tapi dengan syarat. Pemain LKM SK Denzi Marcelino Ferdinand bisa gabung ke skuad timnas Indonesia U20, namun klubnya memberikan sejumlah syarat untuk staf pelatih agar bisa memboyong Marcelino Ferdinand gabung ke timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Menurut Sintayong, staf pelatih sudah melakukan rapat online dengan klub Marcelino. Dari staf pelatih, kita sudah lakukan video meeting dengan klubnya 3 hari yang lalu. Dan mereka meminta beberapa berkas dari federasi. Dalam hal ini saya juga setuju dengan memberikan berkas-berkas tersebut. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari klubnya. Timnas Indonesia akan mengikuti Piala Asia dan juga Piala Dunia. Untuk Piala Asia akan digelar di Uzbekistan, yaitu pada bulan awal Maret. Setelah itu Cahya Supriyadi akan berkompetisi di Piala Dunia pada bulan Mei mendatang. Sintayong menyebut Marcelino Ferdinand menjadi pemain penting untuk timnas Indonesia di Piala Dunia. Namun sayang kini Marcelino masih ada di Belgia dan terlanjur bergabung dengan klub di sana. Sintayong sangat berharap Marcelino Ferdinand masuk dalam skuad, sebab kemampuan Marcelino di tim sudah tak diragukan lagi. Sintayong menyebutkan Marcelino berperan aktif di Piala AFF 2022, bahkan Marcelino disebut menjadi masa depan sepak bola Indonesia. Hal itu dikatakan Sintayong dalam media Korea Selatan. Di sana Sintayong menuliskan dalam sebuah blog, pemain ini juga merupakan pemain penting dalam tim kita di Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia kali ini. Dalam tulisannya, Sintayong banyak bercerita pemain-pemain timnas Indonesia yang menjadi andalan, salah satunya adalah Marcelino. Sintayong bercerita, sejak pertama kali melihat permainan Marcelino, dia langsung jatuh cinta. Sejak pertama kali saya melihatnya, keterampilan menembak dan individunya bagus. Jadi saya berusaha untuk terus berkembang. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Sintayong ungkap penyebab belum mainkan Hugo Samir sebagai starter timnas Indonesia.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkap alasan kenapa Hugo Samir belum kunjung bermain sebagai starter di timnya. Sintayong mengatakan Hugo Samir banyak butuh adaptasi untuk mengisi jajaran starting 11 skuad Garuda Nusantara. Sosok Hugo Samir menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air saat membela timnas Indonesia. Lewat kecepatannya, Hugo Samir mengacak-acak pertahanan timnas Fiji dan timnas Selandia Baru, dua tim yang sudah dihadapi timnas Indonesia. Dalam dua laga itu, anak dari Jackson F. Tiago itu baru main di babak kedua. Karena itu, banyak yang mendorong Sintayong untuk memainkan winger 18 tahun itu sejak awal laga. Untuk kecepatan dia, Hugo Samir bagus, tapi dia perlu usaha lagi agar bisa adaptasi di tim ini. Sintayong mengaku sama sekali tidak melihat kualitas pemain secara individual. Dalam pandangan Sintayong, setiap pemain memiliki kelebihan masing-masing. Timnas Indonesia masih menyisakan satu laga di turnamen mini internasional 2023. Pasukan Sintayong akan menghadapi timnas Guatemala, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa nanti malam 21 Februari 2023. Turnamen mini internasional sengaja digelar untuk mematangkan persiapan timnas Indonesia menatap Piala Asia yang berlangsung di Uzbekistan. Di Piala Asia, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Thomas Doll buka suara soal Erick Thohir ingin berantas mafia bola. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll buka suara soal tekad ketua umum yang baru PSSI Erick Thohir. Seperti yang diketahui, Erick Thohir memang sejak masa kampanye telah menggencarkan untuk membabat habis mafia yang bermain di dunia sepak bola tanah air. Kendati belum mengetahui secara jelas mengenai hakikat dari tersebut, Thomas Doll menyebut sepak bola Indonesia kini berada di jalan yang tepat. Saya belum pernah mendengar sesuatu tentang hal ini, tapi apabila benar begitu, kita berada di jalan yang tepat, kata Doll. Pasalnya, menurut juru pelatih asal Jerman itu, sepak bola tidak boleh dinodai oleh kecurangan-kecurangan. Doll mengatakan banyak supporter yang berharap banyak pada tim kesayangannya untuk memenangkan pertandingan secara bersih dan tanpa ada campur tangan kotor. Thomas Doll pun tak menampik bahwa mafia-mafia sepak bola juga bisa berkeliaran di negara-negara lain termasuk di Eropa. Jadi saya adalah pesepak bola yang sudah tua dan saya sudah beberapa tahun di sepak bola. Saya tidak pernah memikirkan hal ini, tapi situasi ini bisa terjadi di beberapa negara termasuk di Eropa. Tapi yang jelas kami ingin melihat sepak bola yang bersih dan semua yang benar karena banyak supporter dan anak-anak yang menonton. Saya pikir ini jalan yang tepat. Diberitakan oleh Tribun News sebelumnya, Erick Thohir mengambil langkah serius untuk membasmi mafia pengaturan skor atau match fixing pada kompetisi sepak bola Indonesia. Hal itu Erick Thohir katakan dalam konferensi pers soal penegakan hukum match fixing bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menpora Zainuddin Amali di Media Center SUGBK Senayan, Jakarta. Sudah waktunya kita PSSI memberikan kartu merah kepada mafia bola. Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut, sudah jadi benalu dan membuat kita semua malu. Karena tidak hanya terjadi di Liga, tetapi pernah juga terjadi di laga timnas kita, yang notabene bawa nama baik negara. Pemberantasan match fixing tidak cukup bicara saja, tentu PSSI bersama FIFA menjaga momentum kita bersepakat mengambil keputusan level dunia. Artinya kita menghukumi individu yang main di Indonesia itu berlaku di seluruh wilayah hukum FIFA. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.